Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya yang telah berhadir, dan semoga setiap langkah kita, duduknya kita, bahkan diamnya kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, malam ini insyaAllah malam terakhir kita membahas tentang adabul majlis, tentang adab-adab dalam sebuah majlis. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa adab di dalam majlis, yaitu hendaknya seseorang berlapang-lapang di dalam majlis, kemudian jangan memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk rapat, lalu dia duduk di tengahnya kecuali dengan seizin mereka. Lalu janganlah seseorang duduk dengan gaya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu duduk dengan meletakkan tangan kiri ke belakang, bersandar ke tangan kiri ke belakang. Bukan haram, tapi jatuhnya ke makruh, karena Nabi melarang seseorang sahabat untuk duduk dengan meletakkan tangan kiri ke belakang, sampai Nabi mengatakan, apakah engkau duduk dengan cara duduk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jangan duduk yang sampai terbuka auratnya. Lalu juga dilarang duduk kalau berada di bawah sinar matahari. Jangan duduk setengah dipanaskan oleh matahari, setengahnya dalam keadaan dingin, karena ini adalah majlisnya syaitan, tempat yang disukai oleh syaitan. Begitu nasihat Nabi kepada kita di saat bermajlis. Nah, jadi ini semua hukumnya tidak jatuh ke haram, tapi jatuhnya ke makruh, kecuali mudarat. Bapak ibu maka Allah, misal kita sakit tulang, tidak bisa duduk dengan lurus, bersandar pun tidak bisa ke dinding, terpaksa kita letakkan tangan kita ke belakang agar bisa duduk dengan nyaman. Bagi orang yang mudarat seperti ini tidak mengapa. Baik, kita sambung pembahasan berikutnya, adab di dalam sebuah majlis, yaitu ijtinab an-najwa al-muharramah. Jauhkan diri atau menjauhlah dari an-najwa. Ini banyak nama anak-anak perempuan diberi nama dengan najwa. Apa itu najwa? Yaitu berbisik-bisik, al-muharramah, dengan bisikan-bisikan yang diharamkan atau dengan cara yang diharamkan. Jadi najwa ini kenapa disebut berbisik-bisik? Karena sesuatu yang dilakukan dalam keadaan sepi antara dua orang, berbicara dalam keadaan komunikasinya antara dua orang, itu disebut najah. Maka kita disebut bermunajat kepada Allah, karena kita di saat itu hanya berbisik-bisik dengan Allah. Jadi waktu kita sebut diri kita bermunajat kepada Allah, itu hanya antara kita dan Allah. Makanya najwa itu bermakna berbisik-bisik. Makna lain juga bisa memohon pertolongan kepada Allah.
Nah, bagaimana maksudnya berbisik-bisik yang dilarang dalam majlis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Idza kuntum salasah," kata Rasulullah, kalau kalian berjumlah 3 orang, fala yatanaja rajulani dunal akhar, janganlah 2 di antaranya berbisik-bisik lalu meninggalkan yang 1 orang, hatta takhtalitu bin nas, maka selayaknya engkau sama-sama. Nah, artinya kalau ada pembicaraan bersamalah dengan yang lain. Kenapa begitu? Ajal ayyuhzinahu, karena bisa jadi bisikanmu ketika engkau berbisik-bisik itu akan membuat orang ketiga sedih, akan menyedihkannya. Maksud menyedihkan ini enggak mesti nangis, Pak. Bisa jadi ya sedih. Artinya dia berkecil hati. Ada 3 orang duduk, 2 orang berbisik-bisik. Bisa jadi dia sedih, pertama karena tidak dianggap kawan. Duduk bertiga, ternyata tidak dianggap teman setia, tidak dianggap kawan karib, sehingga rahasia hanya dibicarakan berdua. Yang membuat bisa lebih sedih lagi, dia punya anggapan orang ini sedang berbisik berdua untuk dirinya. Nah, jadi ini dilarang oleh Nabi dalam sebuah majlis. Majlis itu tidak mesti ramai, bertiga itu majlis, dan ini berlaku kapanpun. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang meriwayatkan, yang mensyarah hadis Bukhari dalam kitab Fathul Bari, itu menyebutkan bahawa maksud hadis Nabi itu berapapun jumlahnya, fala yatanaja salasah duna wahid wala asyrah, bahkan kalau lebih banyak lagi tapi meninggalkan 1 orang, yang lain semuanya bicara berdua, tinggal 1 orang tidak ada temannya, ini tidak boleh lakukan dalam majlis. Seperti majlis ilmu seperti kita, Bapak Ibu maka Allah, ramai kita duduk, tetap larangan ini berlaku. Jadi kadang-kadang materi yang kita bisikkan itu materi yang tidak menyinggung orang, tetapi begitu orang melihatnya, orang merasa kai pegah gelung. Apalagi waktu kita berbisik, mata kita mengarah kepada 1 orang. Kita berbisik di belakang, tapi mengarah kepada ustaz. Pasti ustaznya sedih, kai pegah gelung, kalau habis kau pegah, kai pegah gelung. Jadi walaupun sebenarnya tidak ada isi yang membicarakan itu, tapi membuat anggapan terjadinya sebuah image, anggapan seakan-akan orang itu sedang membicarakan dia, maka dilaranglah berbisik-bisik ketika di dalam sebuah majlis. Tapi bisikan itu yang benar-benar tidak dibutuhkan, tapi kalau dibutuhkan maka tidak mengapa. Contohnya, kita ingin dalam sebuah majlis ilmu, kita ingin bertanya, cuma kita tanya dulu ke kawan di samping, kalau saya nanya masalah ini, malelung, kalau pertanyaannya ini, apa malu saya tahu enggak? Menanyakan begitu tidak mengapa. Jadi lebih kepada bisikan, saling berbisik yang menyebabkan hati orang sedih. Dan ini paling dilarang di saat jumlah terbatas. Di saat jumlah terbatas itu paling dilarang. Kita pergi bertiga atau berempat, kalau berempat yang 3 terus berbisik-bisik bersama, yang 1 ditinggalkan, itu dilarang. Ada 1 model lagi, kadang-kadang tidak berbisik, suaranya keras, tapi pakai bahasa kampung dia saja. Ini kita misal, ada orang kita, misal orang Aceh, berangkat dengan teman yang dari Medan. Kita bertiga Aceh, Medan 1. Itu selama dalam perjalanan atau duduk, kita bertiga ni bicara terus bahasa Aceh. Yang Medan ini mencoba menebak-nebak, pukai pegah. Ini dia bilang apa? Akhirnya dia merasa terasing. Dia tidak faham, kita tidak berbisik, tapi kita ngomong dengan bahasa sendiri yang menyebabkan dia sedih. Nah, ini juga dilarang. Makanya
kita perlu bahasa persatuan, maka bahasa persatuan itu adalah bahasa Indonesia, atau bahasa Melayu. Itu silakan dipertimbangkan kalau seandainya kita sedang berada dengan kumpulan beberapa orang. Jadi dilarang berbisik-bisik itu. Dan ini Allah sebutkan banyak hal ini di dalam surat, di awal-awal surat Al-Mujadilah, Al-Hasyr. Jadi Allah sebutkan tentang larangan untuk berbisik-bisik. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis berikutnya yang dilarang adalah adamu muhawalatin tasma'u hadis al-akharin. Janganlah berusaha untuk mencuri-curi dengar pembicaraan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasulullah berkata, "Man istama'a ila hadisi qaumin," barang siapa yang mencuri-curi dengar ila hadisi qaumin, terhadap pembicaraan satu kaum. Mencuri-curi dengar ini kita masang kuping untuk mengetahui rahasia orang. Ini ada orang sedang bicara, kita pura-pura sibuk dengan HP. Kuping kita berusaha untuk mencuri tahu apa yang mereka bicarakan. Dan itu dengan dunia teknologi sekarang bisa dilakukan tanpa harus berada di tempat itu. Kita sadap pembicaraan orang. Jadi kita taruh rekaman untuk menyadap pembicaraan di kantor orang, di bawah meja, atau bahkan kita menyadap pembicaraan istri kita sendiri, atau istri menyadap pembicaraan suaminya sendiri. Jadi ini muncul karena terlalu cemburu, padahal sifat ini dilarang. Cemburu baik, tapi terlalu cemburu sampai menyiksa-nyiksa diri, pakai rekaman di dalam mobil, takut karena khawatir atau curiga suami menaikkan perempuan yang lain misal di dalam mobil, lalu dia pasang penyadap. Ini dilarang. Ini akan menjadi kesempatan bagi syaitan untuk menghancurkan rumah tangga. Jadi memasang-masang kamera tersembunyi untuk mencuri-curi tahu tentang kehidupan orang, itu dilarang. Itu haram hukumnya, dosa. Jadi ada yang beli kamera, taruh di kamar sendiri untuk mengetahui bagaimana perbuatan istri ketika ditinggalkan. Malah ini membuka pintu syaitan. Makanya dilarang terlalu cemburu tanpa ada bukti. Dan tidak perlu kita cari-cari. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab muasirah yang modern, kalau ditanya tentang bolehkah istri memeriksa isi HP suami, semua ulama menjawab tidak dibolehkan. Oh, suami selingkuh, kalau selama tidak ada bukti, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, selama suami masih memberikan nafkah kepada istri, malam masih pulang, pagi dia selingkuh, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Istri tidak dialirkan dosa dengan perbuatan dosa suami, selama istri tidak mendukung dosanya suami. Jadi jangan nyiksa-nyiksa diri dengan menyadap-nyadap pembicaraan orang. Padahal kalau kita tidak sadap, kita aman, hati kita aman. Oh, dia bicarakan kita di belakang, dia kumpul di kedai kopi bicarakan kita, dia burukkan kita, dia fitnah kita, maka amalnya nanti di akhirat akan diambil untuk mengganti rasa sakit hati kita yang kita sabar di atas dunia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada orang di akhirat nanti membawa banyak kebaikan, salatnya, zakatnya, puasanya, dan ketika dia berada di hadapan Allah, maka muncullah orang-orang yang pernah dia sakiti. Dia melakukan apa? Dia pernah mengupat fulan, safaka dima'a hadza, dia pernah menumpahkan darah fulan, dia pernah bunuh orang, dia pernah pukul, dia pernah zalimi orang, dia pernah tidak bayar hutang orang, macam-macam berhadapan dengan manusia.
Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, Allah adili orang ini harus membayar semua kezaliman yang dia lakukan, termasuk merendahkan kehormatan sesama muslim. Itu waktu Rasulullah pulang dari haji wada', kan Rasulullah mengatakan sesama muslim itu adalah saudara, haram hukumnya mengganggu hartanya, darahnya, kehormatannya, wa irdih, haram mengganggu kehormatannya. Dia tidak boleh mengganggu kehormatan, merendahkan sesama muslim, baik melalui WA, melalui Facebook, ataupun dengan cara memfitnah, menyebarkan berita bohong terhadap diri seorang muslim. Haram hukumnya. Jamaah maka Allah, nanti di akhirat Allah ambil pahala dari orang ini, salatnya, zakatnya, lalu Allah berikan kepada orang yang disakiti di dunia, termasuklah yang disakiti gara-gara dibicarakan di belakang atau pernah disadap pembicaraannya. Dan ketika amal baik sudah tidak mampu untuk menutupi kekurangan, menutupi kesalahannya, maka Allah ambil dosa-dosa orang yang mengadu, ditimpakan kepadanya. Maka dia yang membawa amal selayaknya masuk surga, tapi kemudian ternyata ujungnya neraka, gara-gara terlalu banyak menyakiti perasaan sesama muslim dengan berbagai cara. Maka lebih bagus diam saja. Kalau tidak bisa bicara yang baik-baik, diam saja. Ya, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang masih beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik-baik saja atau diamlah. Nah, Nabi menyebutkan, barang siapa mencuri-curi dengar, menyadap pembicaraan satu kaum, wahum lahu karihun, dan kaum itu tidak rela, kaum itu tidak rela pembicaraannya disadap. Tiba-tiba sudah muncul isi pembicaraan rahasia orang, kita curi-curi dengan berbagai cara. Au yafirruna minhu, atau mereka melarikan diri dari orang ini. Artinya karena tidak senang orang yang disadap ini melarikan diri dari dia. Ini maknanya tidak senang dengan perbuatannya. Apa janji Nabi? Sabba fi uzunaihi al-anak yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat Allah akan siram ke telinganya, telinga orang yang suka mencuri-curi dengar rahasia orang, Allah siram ke telinganya, yaitu air dari tembaga yang panas, ya, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi dalam telinganya disiramkan air yang terbuat dari tembaga yang dipanaskan oleh api neraka, disiramkan ke telinganya. Maka tidak usahlah, kecuali itu memang tugasnya. Contoh Intel, memang tugasnya untuk menguping toke sabu-sabu, dia duduk di kedai kopi, toke sabu-sabu duduk sebelah sana. Bukan maknanya sebelah sana toke sabu-sabu, contoh barang ya. Dia dengar begitu saja, dia pura-pura minum, tapi dia terus mendengar apa yang terjadi. Atau dia sudah pasang penyadap di bawah nih, dia mau dengar transaksi sabu-sabu. Itu memang tugasnya untuk membongkar sebuah maksiat, itu dibolehkan, hanya itu dibolehkan. Jadi membongkar maksiat yang sudah ada bayinah, sudah ada bukti, tinggal tunggu targetnya saja. Tapi kalau tadi kita model mau mencoba mencari kekurangan istri dengan menyadapnya, padahal kita tidak ada bukti, ini malah membuka pintu syaitan untuk menghancurkan rasa percaya kita kepadanya. Ya, makanya adab waktu pulang dalam safar itu enggak boleh memberi surprise, tidak boleh memberi kejutan bagi istri. Tiba-tiba pulang, hana kepegah sapu, tiba-tiba pulang, itu saja pun dilarang, Pak. Ya. Telepon, supaya apa? Jangan sampai syaitan memanfaatkan, jangan sampai kita terbayang-bayang sengaja aku pulang tiba-tiba nyo aku nak nging nyo betul puhan. Kalau ada bukti sebelumnya, maka mencari target tidak mengapa. Tapi kalau dibayang-bayangi dengan rasa cemburu buta, tidak ada bukti, cuma dengar isu-isu, tidak perlu mencari-cari. Nah, ini dilarang dalam majlis mencuri-curi dengar. Berikutnya,
Selama di dalam majlis, al-hirsu ala zikrillah wassalat ala nabi. Ketika kita berada dalam satu majlis, perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang duduk tapi tidak menyebut sama sekali di dalam pembicaraannya tentang Allah. Jadi enggak ada sama sekali donya betul, Pak. Jadi bicaranya tentang bisnis, proyek, duduk ramai-ramai, rapatnya tentang dunia tanpa sedikit pun urusan akhirat. Nabi mencelanya sampai Nabi menyebutkan, ma min qaumin yaqumuna min majlis la yazkuruna Allah Ta'ala fihi. Kalau ada satu kaum yang bangun dari satu majlis, selesai dari satu majlis, dan dia la yazkuruna Allah, tidak sama sekali menyebut-nyebut tentang Allah di dalam pertemuan itu. Enggak ada sama sekali menyebut-nyebut tentang kebaikan, tentang hal-hal yang disuruh dalam agama, walaupun itu hanya sentilan atau selingan dalam urusan. Maka illa qamu an misli jifati himar, mereka itu sama seperti bangkai himar yang bangun, bangkai keledai yang bangun. Artinya tidak bermakna, sudah bau tidak bermakna. Keledai mati, lagi keledai mati yang bangun, ya, artinya dia menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak bermanfaat bagi orang lain. Wa kana zalikal majlis alaihim hasratun yaumal qiyamah. Maka pertemuannya, majlis itu nanti akan membuat kerugian di hari kiamat. Makanya dilarang duduk yang hanya mempucap. Kita hari ini sudah membangun peradaban seperti itu. Duduk, Pak, mohon maaf saya katakan, duduk di kedai kopi 3 jam, 4 dia pukul cakra-cakra apa, entah apa, materi tidak ada. Jadi tidak ada apa-apa, duduk, tidak ada bicara Allah, tidak bicara agama, tidak ada dakwah, tidak ada nasihat, tidak ada apa-apa. Jadi hanya duduk, masing-masing lebih parah lagi dengan HP. Duduk 2 jam sama-sama pegang HP, kan bangai kan kena apa ke di rumah. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala bicara urusan ini, misal kita bicara masalah proyek atau kita bicara masalah bisnis, paling kurang orang beriman pasti tersentil tentang Allah. Oh, ini enggak boleh, nya hajat lagi nya. Ini kita sudah mulai masuk menipu nih. Kalau begini ceritanya menipu ini, ini dilarang oleh agama. Begitu sudah ada tentang Allah. Ini tidak betul-betul dunia. Maka mereka seperti keledai mati bangun dari satu majlis. Nanti di hari kiamat mereka merugi membuat majlis seperti itu. Jadi pengajian ini bukan membangkrutkan kedai kopi, tetapi jangan buat majlis yang tidak bermanfaat hanya dengan duduk berjam-jam di satu tempat. Nah, kenapa saya sebutkan kedai kopi? Karena peradaban kita kedai kopi, Pak. Semua urusan diselesaikan di kedai kopi. Jadi makanya ini satu hal yang perlu kita introspeksi diri. Berikutnya, sedikit lagi Ustaz. Baik demat mic dia, sedikit lagi. Harus saya habiskan malam ini. Tarkul jidal wat tamari. Dalam satu majlis ilmu, berusahalah meninggalkan al-jidal, berdebat atau debat kusir, at-tamari, berdebat kusir. Jadi kalau bertanya boleh, tapi kalau sudah mulai pertanyaan itu hanya untuk menimbulkan perdebatan, jadi sengaja mancing, pertanyaan memancing agar ribut. Ini orang ini bukan orang yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin akan mendapatkan surga di pinggir-pinggir surga. Mendapatkan rumah di pinggiran surga. Karena skema surga disebutkan oleh Nabi, ada yang di tengah, ada yang di pinggirannya, ada yang di atas. Kujamin, kata Rasulullah, akan dapatkan rumah di pinggiran surga. Bagi siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia sudah berada di posisi yang benar. Dia sudah sebutkan ayatnya, sebutkan hadisnya, dia sebutkan perkataan ulama, cuma tetap hang dengar cik. Sukanya memang suka berdebat, tapi begini. Nah, di saat itu orang yang berilmu tinggalkan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak bisa menang kalau berdebat
dengan 10 orang bodoh. Hang menang kau ya. Karena hang dengar, punya kita enggak dengar, punya dia harus kita dengarkan, maka tinggalkan. Jangan sampai mirah gelinyung-gelinyung gara-gara urusan berdebat. Jadi berdebat itu tidak diutamakan kecuali sesama orang berilmu untuk mencari jawaban. Jadi orang berilmu itu kalau berdebat tidak menimbulkan kemarahan, penuh dengan adab. Penuh dengan adab. Tapi kalau berdebat dengan orang bodoh, itu mudah tunjuk ke atas muka apa? Lalu mempermalukan orang di hadapan. Saya sering kali menasihati di beberapa masjid, baik tak pemalai gob di kekawan ramai. Khatib datang Jumaat di tempat kita, bukan sebuah hal yang hebat di saat kita memperingatkan khatib dengan gaya yang tidak beradab. Kita tunjuk muka khatib, ulang 3 rukun khutbah. Seakan-akan waktu dia bilang itu ada sebuah kebanggaan bisa menurunkan khatib hari itu. Dia tidak tahu di sisi Allah dia orang terburuk, menampakkan kebodohan ilmunya di hadapan orang banyak. Datang ke khatib, pengurus, orang yang ditunjuk bertanggungjawab, bilang baik-baik, Ustaz, Tengku, salawat tinggal, mohon diulang. Masya Allah, adab luar biasa. Atau kasih kertas, tulis salawat tinggal, mohon diulang. Makanya kalau khatib diperingatkan dengan cara yang buruk, kemungkinan khatib yang modelnya memang model keras Pak, itu akan membanting balik. Dia mengatakan, hai aku ulangkah, kaikah. Bukan hebat takkah ini. Kalau sudah begitu ribut, akibat kebodohan orang-orang yang memperingatkannya. Makanya jangan suka berdebat di dalam majlis ilmu, ya. Baik, dua yang terakhir Ustaz. Berikutnya, iza qama ahadun min majlisihi summa raja'a fiha fahuwa ahaqqum bihi. Kalau ada orang yang bangun dari satu majlis, seperti ada saudara kita bangun ke kamar mandi, karena memang dalam majlis supaya sempurna pahala itu hendaknya tidak berhadas, karena hadis Nabi menyebutkan malaikat terus-terusan memberikan doa kepada mereka yang duduk bermajlis ilmu hatta yuhdis, sampai dia berhadas. Jadi kalau berhadas jangan tahan Pak, silakan bangun, tidak mengapa, ya, tidak mengapa, silakan bangun, berwuduk kembali. Nanti yang mau disebutkan di sini, ketika dia kembali, maka yang paling berhak duduk di tempatnya adalah dia. Jadi jangan sampai waktu dia kembali itu sudah ada orang mengisi tempatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ar-rajul ahaqqun bin majlisihi, seseorang lebih berhak untuk menempati bekas tempat dia duduk. Wa in kharaja li hajatihi, kalau dia keluar dari majlis untuk menunaikan hajatnya, kencingkah, berwuduk ulangkah, summa ada, lalu dia kembali ke tempat itu, fahuwa ahaqqu bi majlisihi, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan kembali bekas tempat duduknya. Jadi waktu ada orang bangkit, enggak perlu kita isi dulu kecuali dia pulang, tidak balik kembali. Berikutnya Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, perbanyaklah istighfar selama dalam majlis. Ini kita dengar ilmu, tapi mulut kita diutamakan untuk terus-terusan beristighfar. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah berkata, Ibnu Umar berkata, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid 100 marrah. Kami pernah mencoba menghitung Rasulullah kalau sudah duduk dalam satu majlis, walaupun dia mendengarkan, berbicara, tapi selingan waktu dia diam, dia diam dari pembicaraan itu, selingannya dia selalu beristighfar. Berapa kali istighfarnya? Kata Ibnu Umar, kami pernah mencoba menghitungnya 100 kali setiap kali dalam satu majlis. Beliau sering mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya, ya Allah ampunkan aku dan berilah taubat, berilah anugerah taubat kepada aku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau yang menerima taubat. Ini bukan bermakna Nabi ahli maksiat, tapi Nabi saja yang sudah dijamin surga masih terus merendahkan dirinya di hadapan Allah. Maka dalam majlis dan dengar, tapi mulut berbisik-bisik dengan istighfar. Rasulullah ada 2 hadis menyebutkan jumlah istighfar Nabi kalau sedang dalam majlis. Maksimal Rasulullah melakukannya 100 kali. Ada hadis lain riwayat Bukhari 70 kali. Rasulullah sering beristighfar dalam majlis 70 kali. Kadang-kadang beliau menyebutkan astaghfiruka wa atubu ilaih, astaghfiruka wa atubu ilaih. Boleh dengan istighfar macam-macam, astagfirullah. Jadi minimal istighfar dalam satu majlis usahakan sampai 70 kali. Sampai 70, lebih mencapai 100 maka Allah ampunkan dosa-dosanya.
Dan yang terakhir, ini terakhir tutuplah sebuah majlis dengan kafarah majlis. Ini yang perlu dibiasakan Bapak Ibu. Ketika kita menutup satu majlis, hendaknya kita membaca doa kafaratul majlis. Apa doa kafaratul majlis? Dalam hadis Nabi disebutkan, hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban, dari Abi Hurairah dengan derajat yang sahih. Rasulullah mengatakan, man jalasa fi majlisin, barang siapa yang duduk dalam satu majlis, fakasara fihi laghtuh, ada banyak kekurangan yang dia dapatkan. Kadang-kadang terjadi bisikan tadi tidak sengaja, atau dia ngantuk, atau dia mungkin bersuuzan ke gurunya yang mungkin berbeza pendapat dengan dia, atau apa saja yang terjadi dalam majlis. Faqala qabla ay yaquma min majlisihi dzalika, dan ketika majlis itu akan selesai, ini enggak mesti majlis ilmu, majlis apa saja yang kita merasa takut berdosa di dalamnya, ketika sudah selesai dari majlis, hendaknya dia membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang yang membaca doa ini, illa ghafara lahu ma kana fi majlisihi zalika. Kalau ditutup sebuah majlis dengan doa itu, maka kekurangan-kekurangan orang yang berada di dalam majlis itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu membiasakan diri asal bangkit sama-sama. Jadi yang baca bukan gurunya saja, bukan tengkunya saja. Semua yang bangkit menutup baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Disitulah Allah ampunkan segala dosa di majlis tersebut. Baik, kira-kira begitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.